Materi interferensi cahaya. Interferensi cahaya ini adalah perpaduan dua gelombang cahaya. Nah, interferensi yang pertama adalah interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda itu ada yang bersifat konstruktif, ada yang bersifat destruktif. Nah, di bawah sini terdapat sebuah gambar, yaitu di bagian sebelah kiri merupakan celah dan di bagian sebelah kanan ini adalah layarnya. Nah, terlihat di sini terdapat dua buah celah. Nah, jarak antara celah 1 dan celah 2 ini disebut dengan D. Kemudian jarak antara celah dan layar disebut dengan L. Kemudian di tengah-tengah ini merupakan terang pusat dan pertemuan yang titik di ujung ini disebut dengan M, atau M ini disebut dengan terang keberapa, pola atau pola gelap keberapa. Misalnya pola gelap ke-1, pola terang ke-2 gitu. Jadi jarak antara terang pusat dan pola terang ke N disebut dengan P. Terus yang pertama ada konstruktif atau interferensi pola terang, disebut juga sebagai interferensi pola terang. Kemudian interferensi konstruktif ini terjadi ketika dua gelombang berinterferensi sefase. Rumus yang digunakannya itu D sin theta sama dengan P dikali D per L sama dengan M dikali lambda. Lambda ini panjang gelombang dan M ini adalah pola gelap atau pola terang keberapa. Karena ini pola terang berarti ini pola terang ke-1, pola terang ke-2, pola terang ke-3, tergantung dari soalnya. Nah, P ini jarak antara terang pusat ke pola terang, D ini jarak antara dua celah, dan L ini adalah jarak antara celah dan layar. Nah, theta ini adalah besar sudut. Misalnya di soalnya diketahui sudut, berarti di sini dimasukin misalnya 30 derajat berarti sin 30. Nah, D ini sama kayak tadi, jarak antara dua celah. Selanjutnya yang destruktif, yaitu disebut juga interferensi pola gelap, terjadi ketika dua gelombang berinterferensi tapi gelombangnya itu beda fase. Nah, rumus yang digunakannya adalah D sin theta P dikali D per L sama dengan M dikurang 1/2 dikali lambda. D sama kayak tadi, jarak antara dua celah, sin theta. Theta ini adalah sudut. Theta ini adalah sudut. Jadi ketika di soalnya itu diketahui sudut, berarti kita pakai nih D sin theta. Tetanya kayak tadi misalnya 60, berarti D sin 30. P-nya itu jarak antara pola gelap keberapa, misalnya pola gelap kedua dengan titik pusat dikali D per L. D-nya itu adalah jarak antara dua celah, L-nya adalah jarak antara celah dan layar, M adalah pola gelap keberapa dia, dikurang setengah dikali panjang gelombang. Kemudian interferensi lapisan tipis terbagi menjadi dua, ada yang pola terang sama pola gelap. Jadi sama ya, seperti yang sebelumnya. Nah, ketika dia konstruktif, rumus yang digunakan itu adalah 2N dikali D cos R sama dengan M dikurang setengah dikali lambda. Nah, kalau yang destruktifnya 2N dikali D cos R sama dengan M dikali lambda. Nah, di sini ada keterangan N-nya itu indeks bias, D-nya itu tebal lapisan, dan R-nya itu sudut bias. Kalau tadi kan ini theta sudutnya. Nah, kalau lapisan tipis sudutnya itu R. Misalnya 10 derajat berarti cos 10. Kayak gitu. Pelenturan cahaya saat melalui celah, sehingga cahayanya itu terpecah menjadi bagian-bagian kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Nah, itu adalah pengertian dari difraksi. Nah, rumus difraksi ini hampir sama dengan rumus interferensi, yaitu D sin theta sama dengan D dikali P per L sama dengan M dikali lambda. Nah, terkadang beberapa referensi juga menulisnya bukan M, tapi menulisnya dengan N, atau P ini diganti dengan huruf Y. Jadi itu sama aja, cuman beda penulisannya aja. Nah, ini dia rumus dari difraksi. Sama ini ya.
Cuman beda penulisannya aja. Kemudian yang sedikit berbeda dari difraksi dan interferensi adalah difraksi ini memiliki nilai N, yaitu nilai tetapan Kisi yang menyatakan banyaknya garis, misalnya 10.000 garis per sentimeter. Jadi ketika di soal tidak diketahui lebar celah, D ini adalah lebar celah. Jadi ketika di soal tidak diketahui lebar celahnya, tetapi diketahuinya adalah kisinya, maka yang kita gunakan D-nya adalah 1/N, sehingga rumusnya menjadi 1/N sin theta sama dengan M dikali lambda. Keterangannya D sebagai lebar celah, theta sebagai besar sudut, M atau N, di sini M atau N adalah pita terang atau gelap ke N atau ke berapa. Lambda adalah panjang gelombang dan P adalah jarak pita terang ke terang pusat. Jarak pita ke terang pusat. Contoh soal interferensi cahaya. Nah, dua celah dengan jarak 0,2 mm disinari cahaya tegak lurus. Kemudian, pita terang ketiga terletak 7,5 mm dari pita terang ke-0 pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Pertanyaannya, tentukan panjang gelombang sinar yang dicapai. Nah, dari soal dapat diketahui dua celah dengan jarak 0,2. Berarti di sini adalah jarak celah, yaitu 0,2 atau D. Disinari cahaya tegak lurus. Kemudian pita terang. Nah, di sini kan ada kalimat pita terang. Jadi pita terang, pola terang, garis terang itu tuh sama aja ya. Di sini kata-katanya adalah pita terang ketiga, berarti M3, karena dia pita terang ketiga, jadinya M3 terletak 7,5 mm dari pita terang ke-0. Nah, pita terang ke-0 ini dapat dikatakan sebagai terang pusat. Jadi jarak dari terang pusat ke terang ketiga adalah 7,5 mm atau P. Jarak dari terang pusat ke terang ketiga adalah 7,5 mm. Kemudian pada layar yang berjarak 1 meter dari cerah. Jadi jarak celah dan layar adalah 1 meter. Kemudian 1 meter ini kita ubah ke milimeter agar sama semua satuannya. Dan yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah lambda. Kemudian kita tulis rumusnya, D dikali P per L sama dengan M dikali lambda. Kenapa sih kita pakai rumus yang ini? Karena dari soal di sini kan terlihat kalimat terang, pita terang, berarti yang digunakan ini adalah pola terang. Jadi interferensi pola terang atau interferensi konstruktif yang kita gunakan. Jadi rumus yang kita pakai adalah ini. Kemudian kita turunkan M-nya, D dikali P per L. M-nya kita turunkan. Jadi di sini ada M-nya. Dikali M. Gitu. Terus kita masukkan angkanya, kita hitung 1,5 per 3000 sama dengan 0,00005 mm atau 5 dikali 10 pangkat min 4. Selanjutnya, contoh soal dari kisi difraksi. Sebuah kisi memiliki 12.500 garis per sentimeter. Seberkas sinar monokromatis datang tegak lurus pada kisi tersebut. Nah, apabila spektrum orde pertama membentuk sudut 30 derajat dengan garis normal pada kisi, maka panjang gelombang sinar tersebut adalah, kita cari tahu dulu analisis soalnya. Sebuah kisi memiliki 12.500 garis per sentimeter. 12.500 garis per sentimeter. Ini adalah N. Nah, kemudian apabila spektrum orde pertama. Orde pertama berarti M. M sama dengan 1, karena dia orde pertama jadi M-nya adalah 1. Membentuk sudut tetanya adalah 30 derajat dengan garis normal pada kisi. Maka panjang gelombang atau lambda sinar tersebut adalah, diketahuinya, ditanyanya adalah panjang gelombang.
Rumus yang kita gunakan adalah rumus 1 per N sin theta M dikali lambda. Nah, awalnya rumusnya itu sama seperti interferensi, D sin theta sama dengan M dikali lambda. Tapi karena ini adalah kisi, jadi D-nya menjadi 1 per N. Yang ditanya adalah panjang gelombang. Nah, maka ketika yang ditanyakan panjang gelombang, M-nya turun ke bawah. Jadi kayak gini. Nah, M-nya turun ke bawah. Kemudian kita masukkan sin 30 per 12.500 dikali 1. Nah, sin 30 itu 1 per 2 atau 0,5. Kita ubah penulisannya jadi 5 kali 10 pangkat min 1 per 125 dikali 10 pangkat 2. Ini kita rubah menjadi seperti ini. Nah, di sini ada pangkat min 1 sama 2. Ini kan bentuknya pembagian. Kalau pembagian itu pangkat dikurang. Berarti min 1 dikurang 2 sama dengan bukan min 4 ya. Min 3. Nah, kemudian min 3-nya ini di sini 1 per 25 dikali 10 pangkat min 3. 1 per 25 itu hasilnya 1 dibagi 25 hasilnya 0,04. Nah, 4 kali 10 pangkat min 2 0,04. Nah, dikali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 meter adalah panjang gelombangnya.